Banda Aceh Real Radio, Hikoya 106. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pelataran Musik dan Informasi Jalan Ramastia nomor 19 Lampasai, Kota Banda Aceh, Nikoya 106 FM Banda Aceh Real Radio. Selamat pagi menjelang siang kalau muda. Bagaimana kabar kalau muda bersama keluarga? Semoga dalam keadaan yang sehat. Bertemu lagi bersama Azalia Fadli di Bincang-Bincang yang kali ini kita akan membahas tentang keamanan pangan segar asal tumbuhan. Dan pastinya Azalia nggak akan sendiri membahas tema yang penting ini. Tentunya telah hadir di studio Nikoya 106 FM, kita sapa ya Ibu Cut Yusminar API MSI. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Cut Yusminar sebagai Kadis Pangan Aceh ya Bu ya. Bagaimana kabarnya nih Bu pada hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah baik ya Bu. Nah, iya Bu, kita mau membahas tentang keamanan pangan. Pastinya pangan yang aman untuk dikonsumsi itu kan penting sekali ya Bu, untuk kesehatan semua orang, agar apa yang masuk ke dalam tubuh kita ini dipastikan aman gitu ya. Tapi sebenarnya keamanan pangan ini apa Ibu Cut? Keamanan pangan ini adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan untuk kemungkinan ada tiga hal, yaitu cemaran biologis, kimia, dan juga benda-benda lain yang mengganggu dan merugikan ataupun membahayakan bagi kesehatan kita. Mungkin Dan untuk Dinas Pangan sendiri Bu, perannya dalam menjaga keamanan pangan ini seperti apa? Kalau peran dinas untuk melakukan keamanan pangan, kami selalu melakukan kegiatan pengawasan, pengendalian keamanan pangan serta mutu pangan. Tentunya kami bekerjasama juga dengan dan menginformasikan keamanan pangan melalui bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan keamanan pangan. Baik, berarti memang peran dari Dinas Pangan Aceh ini juga pastinya penting untuk masyarakat ya, dalam menjaga pangan ini aman ya Bu. Iya. Baik, kalau berdasarkan dengan tema kita nih Bu, pangan ini ada berapa macamnya berarti dia ya? Kalau kita hari ini kan mau membahasnya pangan segar asal tumbuhan nih. Tapi kalau selain itu berarti ada berapa macam gitu Bu pangan-pangan gini? Kita kalau di Dinas Pangan khususnya pangan segar asal tumbuhan. Tetapi kalau pangan sudah mulai diolah, itu sudah menjadi kewenangan BP POM. Oh, berarti ini nih kalau mudah membedakan peran Dinas Pangan dan juga Balai Besar POM ya. Berarti kalau Dinas Pangan ini lebih fokus ke pangannya sebelum diolah ya, Bu Cut ya. Oke, kalau kita ngomongin tentang pangan segar asal tumbuhan, sebenarnya maksud segar ini apakah baru dipanen atau gimana nih Bu Cut? Kalau segar ini pangan kita yang belum diberi senyawa apapun ataupun belum dilakukan pengolahan. Jadi bisa dikonsumsi langsung. Kalau ngomongin senyawa apapun ini misalnya kita hubungkan ke kimia ya. Kalau pangannya udah terpapar dengan pestisida dan sebagainya, itu kan berarti udah ada kandungan kimianya ya. Itu dikatakan segar juga nggak Bu? Kalau makanya kita melakukan pengawasan itu. Yang dimaksudkan contohnya misalnya pangan segar asal tumbuhan, contohnya kedelai. Kedelai kalau sudah diolah menjadi tempe itu bukan pangan segar lagi, pangan olahan ya. Pangan olahan itu sudah kewenangan BP POM untuk memeriksa apakah mengandung zat kimia. Semua yang sudah diolah itu sudah kewenangan BP POM. Tapi kalau dari kedelainya, kesehatan keamanan kedelainya yang akan diolah menjadi tempe itu masih kami yang mengawasinya. Oke, berarti memang untuk pangan ini sejauh mana sih Bu harus amannya kalau misalnya mungkin yang sering digunakan itu pestisida supaya nggak ada serangga atau ulat-ulat menghampiri pangan ya Bu? Iya. Tapi kalau seandainya digunakan itu masih boleh atau sebaiknya nggak usah nih? Kalau dari Dinas Pangan sendiri menyarankan untuk para petani-petani ini gimana nih Bu? Kami menyarankan kepada
para petani, tentunya yang memproduksi pangan segar asal tumbuhan, mereka juga jangan menggunakan pestisida. Kalaupun harus digunakan, tetapi sesuai dengan anjuran. Tentu ada batas minimum. Ini yang perlu dijaga. Jadi kita di lapangan bekerjasama dengan penyuluh pertanian untuk mengawasi para petani supaya kalaupun terpaksa menggunakan pestisida itu harus diawasi betul sesuai dengan anjuran. Tetapi kami mengharapkan pestisida ini tidak digunakan. Baik. Kami harus menggunakan bahan-bahan organik untuk membasmi hama, misalnya ada penyakit, itu bisa digunakan bahan-bahan organik yang tersedia di alam itu sendiri. Kalau untuk pengganti pestisida sendiri dari bahan organik, ini pilihannya apa aja nih Bu yang mungkin bisa didapatkan oleh petani-petani kita, Bu? Petani kita sudah pintar emang. Kadang-kadang mereka menggunakan daun-daunan dengan menggunakan sabun, dicampur, di blender, nanti saripatinya itu disemprot ke daun-daun, ke misalnya hama-hama kayak hama jamur, itu mereka sudah menggunakan. Oke, berarti memang ini penting sekali ya untuk diketahui para petani nih kalau muda, bahwasannya ada yang bisa mengganti zat-zat kimia ini sendiri untuk menjaga keamanan tumbuhannya agar nanti ketika sudah diolah juga aman dikonsumsi ya. Oke Bu, sebenarnya kalau memang zat-zat pestisida ini sebaiknya dihindari. Kalau mungkin ada petani yang masih kekeh menggunakannya, dampak yang akan dirasakan jika dikonsumsi masyarakat apa nih Bu? Karena dia tidak berefek langsung begitu, tidak. Cuman lama-lama sudah masuk di dalam badan kita, lama-lama bisa menjadi penyebab kanker ataupun merusak jaringan kesehatan lainnya. Yang namanya juga pestisida kan, dia kan tidak membunuh langsung, tapi pelan-pelan bisa menyimpan di hati, mungkin di level kita itu yang Makanya kami di Dinas Pangan juga sekarang ada program khusus untuk memproduksi sayur organik atau pangan segar asal tumbuhan dengan program pekarangan pangan lestari atau P2L. Jadi ibu-ibu rumah tangga menanam sendiri di pekarangan, juga sayur-sayuran semua ada demplotnya, ada rumah bibitnya. Kemudian mereka sudah menjamin bahwa yang mereka produksi oleh petani itu sendiri yaitu sayur organik. Misalnya bawang, cabai, tomat, semua sawi, kangkung, bayam, semua itu diproduksi di pekarangan sendiri secara organik. Oke, mungkin ini yang harus jadi PR-nya para petani nih untuk lebih memilih cara bercocok tanam yang organik ya. Iya, oke. Berarti nih kalau muda, kalau kita sebagai konsumen mungkin ya Bu, kalau beli sayur atau pangan-pangan segar di pasar, masih awam nih Bu ngebedainnya kira-kira yang segar sama yang mungkin udah terpapar zat-zat kimia nih. Ada nggak Bu tipsnya untuk kalau muda nih, gimana supaya bisa membedakan mungkin? Kami turun ke lapangan untuk mengawasi dan memonitoring sayur-sayuran pangan segar asal tumbuhan. Tentunya yang kami para pembeli, para konsumsi seharusnya harus teliti sebaiknya yang sudah berlabeling dan juga sudah bersertifikat Prima 3 dan juga sudah registrasi. Ini yang kami lakukan. Jadi petani tentunya harus memilih atau memilah mana pangan segar, apalagi kalau di supermarket misalnya Suzuya itu sudah betul-betul sumbernya di labelnya itu sudah ada masa expirednya dan juga sudah ada produksinya dari mana, itu bisa kita susul. Makanya kami secara berkala selalu turun ke lapangan, baik pasar tradisional ataupun pasar modern.
kami selalu mengawasi, memonitoring itu semua di lapangan. Baik. Dan terkait monitoring yang dilakukan Dinas Pangan, Bu ya, Bu Cut ya. Ini bagaimana sih sistem monitoring yang dilakukan terhadap pangan baik di tingkat petani maupun pasar, Bu? Kami melakukan sejak dari tingkat petani, yaitu pre-market istilahnya. Kami turun ke lapangan, itu tadi kami mengambil sampel. Kalau kemudian kami bawa ke laboratorium, kami registrasi. Kemudian apabila dia sudah aman untuk dikonsumsi, kami memberi sertifikat Prima 3, dan juga kami sudah menjamin itu untuk di keamanannya. Dan kalau yang nggak aman nih Bu, yang nggak dapat sertifikat, ini biasanya ada tindakan-tindakan khusus nggak yang dilakukan? Kita masih memberi pembinaan. Kalau ada misalnya yang belum aman dikonsumsi, misalnya kami bawa laboratorium, ini batas ambang minimumnya masih dicurigai lah dari hasil laboratorium. Kami memanggil penyuluhnya dengan kepala dinas kabupaten kotanya. Kami duduk bersama untuk kami tegur lah, kami beri pembinaan untuk ke depan tidak boleh lagi kita beri mereka sosialisasi bagaimana yang seharusnya tidak menggunakan pestisida ataupun ambang batas pestisida minimum itu sudah dipastikan oleh pemerintah. Berarti walaupun pestisida ini disarankan tidak digunakan, tapi jika memang petani harus menggunakan itu ada batasannya, ya. Oke, jangan sampai hanya karena menghindari serangga dan sejenisnya malah jadi membahayakan untuk konsumen ya. Iya, dan pastinya informasi kali ini selain bermanfaat untuk konsumen juga untuk para petani juga nih. Dan untuk kalau muda yang mau bertanya tentang tema kita pada kali ini bisa menghubungi kita di 0823 6304 5106. Azalia ulang sekali lagi 0823 6304 5106. Oke, kalau muda nanti Azalia mau ngobrol lagi bersama Ibu Cut Yusminar mengenai keamanan pangan segar asal tumbuhan, tapi ada yang mau lewat dulu setelah single yang satu ini. Stay tune on Nikoya 106 FM. Nikoya 106 FM Banda Aceh Real Radio. Kalau muda kembali lagi bersama Azalia di Bincang-Bincang. Kali ini membahas keamanan pangan segar asal tumbuhan atau P1 ya biasanya Bu ya. Bersama Ibu Cut Yusminar, Kadis Pangan Aceh. Ya tadi kita udah bahas sedikit tentang tumbuhan segar ini ya Bu ya, pangan segar asal tumbuhan maksudnya. Iya. Dan tadi Ibu menyebutkan kalau pangan segar asal tumbuhan ini bisa terpapar dari paparan biologi, pencemaran biologi dan juga pencemaran kimia ya. Tadi kita membahas pestisida, itu masuk ke kimia berarti ya Bu ya? Iya, kimia. Iya. Kalau pencemaran biologi Bu, contohnya tumbuhan ataupun pangan segar asal tumbuhan yang tercemar secara biologi itu seperti apa Bu? Misalnya dalam penanganan saat panen, mereka menaruh produksi contohnya sayur-sayuran. Mereka melaksanakan kegiatan itu lokasinya tidak bersih, mungkin di tempat yang ada kotoran ataupun saat penyiraman. Penyiraman mungkin air yang digunakan untuk siram itu kan air yang tidak bersih, mungkin mengandung protozoa, mengandung mikrobiologi, misalnya sekarang E. coli yang menyebabkan sakit perut, itu yang dengan secara biologis tentunya saat diproduksi sayur-sayuran itu kurang higienis lah, kurang bersih ya. Berarti air yang digunakan disiram tidak bagus, tidak mungkin disiram dengan air comberan, tentunya kan mengandung kalau kadang-kadang ada banyak sekali ya. Banyak sekali, iya itu secara biologis. Tetapi kalau dari segi bahan kimia ya pestisida itu tadi yang menyerang menggunakan pestisida untuk membunuh hama, tetapi pestisida yang digunakannya itu melebihi ambang batas yang ditolerir lah oleh pemerintah. Berarti sehingga bisa membahayakan bagi konsumen bagi kesehatan manusia itu sendiri. Bu, kalau misalnya tumbuhan ataupun pangan tumbuhan segar ini sudah terpapar
zat-zat kimia dan juga pencemaran biologi ini, biasanya kan ibu-ibu nih habis belanja di pasar pasti cuci dulu dong Bu ya sayurnya sebelum dimasak. Saat proses pencucian itu zat-zat itu nggak akan larut atau tetap bahaya, atau bisa setidaknya meminimalisir bahaya yang udah terpapar pencemaran tadi Bu? Gimana? Ya, memang kita sarankan saat ibu-ibu rumah tangga itu mencuci sayuran, sebaiknya dicuci di air mengalir. Kadang-kadang ibu kan ibu rumah tangga suka mencuci di dalam baskom gitu ya. Jadi air tidak mengalir. Jadi paling tidak ya bahan kimia yang masih ada di sayur-sayuran itu bisa hanyut. Jadi dicuci pakai air mengalir kita sarankan. Jangan kebiasaan yang tidak baik tuh di baskom dicuci-cuci gitu jadi angkat itu tidak baik. Dan juga kita menyarankan juga kepada ibu-ibu rumah tangga dalam memilih sayur-sayuran di pasar seharusnya dipilih yang sudah dalam kemasan lah. Memang daerah kita di sini kita melihat banyak juga sayur-sayuran yang dijual tidak dalam kemasan. Tetapi kami selalu memonitor dan juga mempertanyakan sumbernya. Tetapi rata-rata memang sumbernya seperti di pasar Ule Karing ada bapak-bapak yang sudah menjual sayur. Saya bertanya di mana sayur itu. Ternyata sayur yang itu adalah sayur binaan kami juga yang ada di Dinas Pangan. Kami banyak bantuan-bantuan untuk masyarakat. Ada program pekarangan pangan lestari, Demplot. Dari Demplot itu bapak-bapak yang jual sayur itu mengambilnya. Tetap berarti itu termasuk sayur organik aman, yang aman untuk dikonsumsi. Iya. Dan Bu Cut, ini kan monitoring yang dilakukan Dinas Pangan dan juga pengawasan yang dilakukan terhadap pangan tumbuhan segar ini agar aman. Sebenarnya pola pengawasan yang dilakukan ini bagaimana Bu? Di tingkat apa aja nih yang diawasin? Kita mengawasi sejak di tingkat petani. Jadi kalau kita mengawasi dari ke tempat petani, petugas kami datang ke tempat ke petani-petani yang memproduksi pangan segar asal tumbuhan. Kami ngambil sampelnya, kami registrasi, kami bawa ke laboratorium sampai dengan mereka kalau aman untuk dikonsumsi hasil laboratorium, hasil pemeriksaan kami, itu kami akan memberi sertifikat Prima 3. Kemudian juga di tingkat pasar yang modern itu tadi dari segala kita setelah di petani kita juga turun ke pasar-pasar, ada baik pasar tradisional dan pasar yang modern, misalnya tradisional misalnya pasar-pasar biasa kan. Kalau pasar modern tentunya lebih lengkap lagi kayak kita ke Sudia Mall. Kan sudah ada labeling lengkap, kemasannya juga sudah bagus, untuk keamanan pangannya sudah terjamin dan sumber dari manapun sayuran itu pangan segar asal tumbuhan itu sudah terbukti tertera di situ. Jadi jelas kita ya, jelas dari mana ya? Bisa kita telusuri seandainya ada sayuran nanti kami tes, kami ngambil sampel saat kami memonitor di Sudia Mall, ada sampel yang kami ambil mungkin mengandung pestisida, kami mudah menelusuri sumbernya itu lebih jelas. Oke, dan juga buat kalau muda yang mungkin masih kurang jelas ataupun ada yang mau ditanyain tentang pangan segar asal tumbuhan ini, gimana keamanannya, juga bisa telepon kita di 0823 6304 5106 nih untuk langsung tanya bersama Kadis Pangan Aceh. Ya, Ibu, kalau kita lihat memang pangan yang biasa kita konsumsi itu dominan ya dari tumbuhan, baik hasil pertanian maupun perkebunan. Lalu bagaimana nih Bu, sejauh ini kemampuan teknologi pertanian ataupun perkebunan yang ada di Aceh ini udah cukup mendukung nggak keamanan pangan ini? Kalau dari teknologi ya, memang kita sekarang secara teknologi dalam membudidayanya pun sudah menggunakan teknologi. Misalnya apalagi sekarang dengan teknologi ada hidroponik, sistem hidroponik, jadi dia tidak banyak terjadi pencemaran karena langsung ditanam di pipa-pipa dengan dengan nutrisi yang cukup. Jadi dia tidak
disiram, tidak terjadi pencemaran di tanah, jadi bersih. Makanya banyak digemari orang dari hasil hidroponik itu menjadi sayur organik. Banyak ibu-ibu juga kalau sudah sayur organik bisa di jus, bisa diminum langsung. Ini yang untuk aman dengan teknologi yang green kita sekarang. smoothies ya biasanya tuh. Iya, jus sayur-sayuran yang biasa dicampur buah-buah gitu ya, iya. supaya rasanya lebih enak dan supaya juga dapat manfaatnya. Iya. Tapi sebelum konsumsi jangan lupa nih kalau mudah memastikan bahwasannya sayur tersebut aman. Iya, gimana taunya aman? Kita bisa memilih sayuran yang memang sudah jelas asal-usulnya, sudah pernah langsung mendapatkan pengawasan dari Dinas Pangan juga yang sudah bersertifikat tadi Bu ya. Iya, dan juga nih Bu, kalau untuk di Kota Banda Aceh sendiri khususnya, untuk di pasar-pasar tradisional ini masih banyak nggak sih Bu yang mungkin sayuran yang didapatkan sayuran-sayuran yang tidak aman gitu untuk dikonsumsi Bu? Atau gimana nih realitanya di lapangan nih Bu? Kami sudah beberapa kali mengambil sampel, jadi alhamdulillah kita masih aman untuk dikonsumsi. Belum ada yang menyolok, belum ada yang di luar ambang batas, nggak ada. Oke. Masih ada Berarti jangan ragu nih ibu-ibu, mungkin jangan harus beli yang mahal, belum tentu ya Bu belum ya. tentu yang mahal itu sehat. Iya, bisa juga nyari-nyari sayur-sayuran atau pangan segar hasil tumbuhan ini di pasar-pasar tradisional yang memang kalau di Aceh walaupun rata-ratanya udah aman, tetap harus ketelitian konsumen juga ya. Iya. Mana tahu ada petani-petani nakal nih Bu. Iya. Dan juga nih Bu, sebenarnya tips apa yang harus diketahui tentang bahaya sumber makanan dari pangan yang tidak sehat? Apa yang harus didorong baik secara regulasi dan juga respon dari masyarakat Bu? Yang pertama kita lihat dulu dari jenis bahan makanannya ya. Misalnya kalau kita pangan segar asal tumbuhan itu misalnya tomat, cabai, bawang. Tentunya kita melihat yang kalau di pasar ini pasar tradisional ya tadi ya. Pasar tradisional kita juga melihat jangan dalam memilih sayur-sayuran, ada juga sayur-sayuran kadang-kadang sudah layu dan ada misalnya jenis tomat yang sudah berjamur, yang sudah jeruk nipis, kadang sudah berjamur masih dijual, itu jangan tidak usah dibeli lagi lah. Jadi kami tetap mengawasi, kami tetap menegur secara berkala. Petugas kami tetap turun ke lapangan untuk menjamin, terutama di pasar tradisional ya, karena diperkirakan yang misalnya bukan hanya dari tomat, misalnya dari segi beras pun dalam menempatkan beras, bagaimana apa ada diberi alas, apa langsung ke dinding, itu kan bisa juga berjamur berasnya yang mungkin air yang di dinding bisa menyerap ke beras, jadi pencemaran biologi itu ya, Bu ya? Cemaran dia menjadi jamur, mungkin bisa kita katakan bisa jamur aflatoksin kan. Kemudian kalau di pasar tradisional juga dalam menjual kadang-kadang kan model menaruh aja di tanah, taruh terpal. Itu juga kami sarankan nggak menjual pangan segar asal tumbuhan ini, tidak menaruh di lantai. Kita melihat kadang-kadang di daerah kita di Lambaru, kadang-kadang di becek-becek digelar aja plastik, mungkin ditaruh mikirnya, sayuran aduh itu. Ntar dicuci lagi sama Ya, yang beli. Ini yang gitu ya, ini yang juga sering kami koreksi di lapangan, supaya ke dalam berjual menata pangan segar asal tumbuhan ini yang higienis lah. Yang tempat dari segi tempat penjualannya juga kami tegur. Gitu. Berarti kan bisa jadi dari petani yang udah mencoba agar tumbuhan ini tidak tercemar kimiawi terlalu banyak dan juga pencemaran biologi, kalau di penjualnya nanti tidak higienis akan mempengaruhi kualitas dan keamanan pangan ini sendiri ya.
Oke, dan pastinya juga menjadi ketelitian juga bagi konsumen untuk melihat tempat ketika membeli sayuran atau pangan-pangan segar ini, memilih tempat-tempat yang lebih higienis gitu Ibu ya. Iya. Oke, buat kalau muda yang mau tanya-tanya juga bisa menghubungi kita ya di 082363045106. Tapi ada single yang mau kita dengarkan dulu. Setelah yang satu ini kita akan kembali di Bincang-Bincang. Stay tune on Nikoya 106 FM. Nikoya 106 FM Banda Aceh Real Radio, kembali lagi bersama Azalia di Bincang-Bincang Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan bersama Kadis Pangan Aceh Ibu Cut Yusminar. Iya, tadi kita udah membahas tentang pencemaran kimia terhadap pangan, pencemaran biologi kalau muda ya, dan juga bagaimana sih pola pengawasan yang dilakukan Dinas Pangan Aceh, dan juga gimana tips-tips untuk ibu rumah tangga nih supaya memperoleh pangan-pangan segarnya ini aman ya. Oke Bu, kalau kita hubungkan ke masa pandemi saat ini Bu, yang pastinya saat ibu-ibu belanja ke pasar kan juga jadi nambah nih double-nya yang harus keamanan yang harus didapatkan. Untuk pangan ini gimana Bu kalau kita hubungkan ke pandemi COVID-19 ini Bu? Kita Dinas Pangan ada program khusus memang untuk masa pandemi ini, terutama untuk memproduksi pangan segar asal tumbuhan yang aman untuk dikonsumsi. Tentunya dapat diproduksi sayur-sayuran organik atau pangan segar asal tumbuhan yang organik. Jadi kita punya program pekarangan pangan lestari yang saya sampaikan tadi, bahwa ibu-ibu rumah tangga bisa menanam di pekarangan rumah masing-masing, bisa memproduksi pangan segar asal tumbuhan, selain juga memproduksi sayur organik yang untuk menambah gizi keluarga. Sebagaimana kita tahu sekarang, mungkin yang paling penting untuk kita menghadapi COVID-19 ini yang tidak bisa dihindari ada di sekitar kita, yaitu menjaga imun tubuh kita. Tentunya dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, termasuk sayur-sayuran, semua buah-buahan yang harus diperbanyak untuk menjaga imun tubuh. Kemudian dari segi kita menjaga, tidak boleh banyak keluar rumah lah, tidak kalau ke pasar udah pasti banyak kerumunan. Ya namanya juga pasar ataupun mall untuk mencari pangan kan pasti melakukan kerumunan. Jadi dengan tersedianya sayur-sayuran di halaman rumah, dengan tersedianya pangan segar asal tumbuhan di halaman rumah, ada tomat, ada cabai, ada sayur-sayuran, itu juga dapat mengurangi kita untuk keluar rumah. Jadi apalagi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini sudah mulai meningkat lagi di Aceh, sebaiknya ibu-ibu jangan sering-sering berbelanja ke pasar. Jadi dengan adanya program pekarangan pangan lestari ini, bisa ibu-ibu mengambil sayur-sayuran semua ada di pekarangan rumah. Jadi apa yang dibutuhkan sayur-sayuran ada di halaman rumah. Dan juga kebutuhan gizi keluarga juga ada di halaman rumah. Dan selain itu juga bisa meningkatkan ekonomi juga. Gimana nih? Berarti jadi sampingan ibu-ibu ya? Sampingan ibu-ibu. Jadi di Denplot kan banyak biasanya yang lahan pekarangannya lebih luas, mereka bisa menanam lebih banyak. Bisa menanam sawi, bayam, kangkung, tomat. Jadi selain juga dikonsumsi untuk kebutuhan gizi keluarga sendiri di rumah, juga bisa dijual. Dan tetangga-tetangga juga yang misalnya tidak ada bayam di rumah ini bisa membeli bayam. Dan juga saya dengar juga hasil peninjauan kami ke lapangan, juga agen-agen yang menjual di pasar juga mengambil ke rumah-rumah tangga, karena saking banyaknya memproduksi tidak habis di konsumsi untuk kebutuhan sendiri di rumah, bisa juga dijual. Oke, dan program ini berarti untuk Dinas Pangan sendiri kayak memberikan arahan untuk ibu-ibu rumah tangga cara menanam atau gimana nih Bu? Kita
memberi bantuan. Okay. Jadi bantuan kepada kelompok, khususnya kepada kelompok wanita tani, kami memberi bantuan. Jadi bantuan ini digunakan untuk rumah bibit, tersedianya bibit di kampung atau di desa sudah ada rumah bibit untuk menanam. Jadi untuk ibu-ibu rumah tangga untuk menanam tidak perlu jauh-jauh mencari bibit tanaman, semua ada rumah bibitnya. Kemudian ada demplotnya yang punya milik bersama kelompok wanita tani. Kemudian ada untuk di polybag, kami menyarankan satu rumah tangga per rumah tangga harus menanam 75 polybag. Kenapa 75 nih Bu? Karena agak banyak ya 75. Karena di situ ada tomat, ada terong, ada bawang, ada jahe. Berarti ibu-ibu nggak usah ke pasar lagi ya? Jadi untuk obat-obat sekarang misalnya untuk bahan obat-obatan juga jahe merah, semua sudah ada di pekarangan, sudah ada di polybag semua. Makanya kami menetapkan 75 polybag per kakak atau per rumah tangga. Jadi ini memang sudah dilaksanakan di yang program yang sudah kami, sudah banyak yang menilai apalagi sekarang bukan hanya untuk keamanan dari segi keamanan pangan, juga untuk ibu-ibu hamil, untuk supaya anak yang nanti tidak mengarah ke stunting, itu juga sudah kami juga program Pekarangan Pangalenstari juga mengarah ke program untuk menurunkan angka stunting di pedesaan. Jadi untuk keamanan pangannya, untuk kebutuhan gizi, semua sudah tercakup di dalam program Pekarangan Pangalenstari ini. Wah, luar biasa sekali nih. Mungkin ada ibu-ibu yang belum bergabung atau kalau muda yang belum ibu-ibu juga boleh ya Bu ya. Nggak harus ibu-ibu kok, bapak-bapak ataupun kalau muda yang masih muda-muda juga boleh nih ya untuk gabung di program ini. Memang program Pekarangan Pangalenstari ini untuk tahun 2021 ini sudah berkembang lagi untuk bisa untuk pesantren, bisa untuk petani milenial, juga udah bisa untuk Karang Taruna di pedesaan. Kalau dulu mungkin ibu-ibu wanita tani, tapi sekarang sudah diperluas lagi. Jadi bukan hanya ibu-ibu wanita tani. Nggak harus ibu-ibu aja ya. Bapak-bapak juga sudah bisa untuk ikut serta dalam program Pekarangan Pangalenstari. Bahkan kalau mungkin ke pesantren berarti anak-anak siswa gitu udah diajarkan ilmu bercocok tanam yang benar ya. Iya. Mungkin program ini juga ada kaitannya dengan yang ditanyain oleh Ami di Gampung Mulia nih Bu, yang tadi udah SMS ke Nikoya, nanyain apa ada pelatihan untuk pembuatan bahan hidroponik, mungkin maksudnya untuk tumbuhan hidroponik ya, tumbuhan hidroponik. Kalau ada kapan nih Bu pelatihan untuk tumbuhan hidroponik? Kita di Dinas Pangan kita punya nakasipan. Kita punya percontohan. Kita punya hidroponik di dinas. Kalau mau ingin belajar bisa didaftarkan nanti saat kita mulai dari pertama penyebaian benih sampai kita memelihara di hidroponik. Kita juga malah mahasiswa juga praktek ke tempat kami. Bukan hanya mahasiswa tetapi anak TK pun bisa datang dikenalkan bagaimana hidroponik. Jadi bisa ke dinas, kita di dinas punya percontohan hidroponik yang lengkap. Untuk belajar gimana nih cara bikin tumbuhan hidroponik ya, cara menanam tumbuhan hidroponik agar pangannya ini nanti jadi lebih aman tumbuhan-tumbuhannya. Iya, Bu, sebenarnya kenapa petani ini kadang-kadang masih enggan untuk memilih metode hidroponik ataupun tumbuhan-tumbuhan organik gini, masih pakai cara-cara lama tuh kenapa nih Bu biasanya Bu? Memang kita yang namanya di pedesaan atau di kampung-kampung, kadang-kadang masyarakat kurang tahu, kurang apa mungkin kalau kami sosialisasi sudah sering, malah dengan penyuluh kita sering sosialisasi bagaimana menanam sayur organik. Tetapi sekarang kayaknya sudah kurang ya. Semua kayaknya rata-rata masyarakat sudah tahu bagaimana mengkonsumsi sayur organik, dan permintaan sayur organik juga sekarang apalagi dari ekonomi kelas menengah ke atas
itu sekarang udah di kantor-kantor sudah memesan sayur organik. Maunya sayurnya organik. Organik. Gitu ya, jadi petani aman. yang produksi juga sudah benar-benar ingin memproduksi sayur organik. Sudah jarang lah sekarang yang secara tradisional, karena penyuluh kita juga dalam program Pekarangan Pangan Lestari ini juga punya pendamping di kabupaten kota. Jadi semua punya kita selalu bina masyarakat. Kita juga bekerjasama dengan penyuluh pertanian, juga pendamping kami dari Dinas Pangan juga bekerjasama supaya sayur-sayuran yang diproduksi, sayuran organik tentunya aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Oke, mungkin ya ada di antara kaum muda yang juga suka bercocok tanam tapi masih menggunakan cara lama, bisa ya untuk cari tahu tentang hidroponik agar hasil tumbuhan sayur-sayuran yang ditanam ini nantinya organik jadi lebih aman dan juga lebih segar ya. Oke, Ibu nih ada satu orang lagi yang juga bertanya melalui via SMS di kita, Ahmad di Lembata. Apa kunci utama keamanan pangan untuk dikonsumsi? Jadi pertanyaannya nih, keamanan pangan yang dikonsumsi itu kunci utamanya apa Bu? Yang harus dilihat konsumen mungkin? Iya, yang kalau kami lihat pilihlah yang sudah kami sertifikat. Jadi pangan segar asal tumbuhan ini yang sudah bersertifikat Prima 3. Jadi yang kemudian dipilih yang sudah terregistrasi di Dinas Pangan, dan juga yang sudah dikemas dengan baik. Karena kalau tidak dikemas yang saya katakan tadi, kadang-kadang dijual pun tempatnya pun kurang-kurang higienis, itu sudah menjadi pencemaran. Karena pangan segar asal tumbuhan ini sejak dari diproduksinya, nanti didistribusinya, dipasarkannya, itu semua dalam monitoring. Kami monitor, mengevaluasi semua. Jadi harus konsumen harus betul-betul jeli dalam memilah dan memilih sayur-sayuran yang sudah bersertifikat. Memang kita selalu turun, apalagi yang memproduksinya dalam produksi besar ataupun masuk ke pasar modern, itu sudah harus ada sertifikat Prima, dan harus Prima 3, harus ada sudah terregistrasi di Dinas Pangan. Oke, itu tipsnya tuh buat kalau muda dan buat Ahmad yang bertanya ya. Berarti untuk memilih pangan segar asal tumbuhan ini aman, pilih yang packagingnya bagus, bersih. Iya, yang juga sudah bersertifikat, penting sekali, berarti sudah mendapatkan pengawasan dari pihak Dinas Pangan Aceh bahwasannya tumbuhan ini tidak terpapar berbagai pencemaran dan aman untuk dikonsumsi. Oke, kalau muda. Dan nanti Azalia akan kembali untuk bertanya bersama Ibu Cut Yusminar sebagai Kadis Pangan Aceh. Tapi ada yang mau lewat dulu. Setelah satu ini tetap di Nikoya 106 FM Banda Aceh Real Radio. Kalau muda kembali lagi di Nikoya 106 FM Banda Aceh Real Radio, bincang-bincang keamanan pangan segar asal tumbuhan bersama Ibu Cut Yusminar. Ibu, tadi kita udah membahas banyak sekali ya, salah satunya tentang pencemaran pangan segar asal tumbuhan ini bisa jadi dari kimiawi pada proses penanaman, dan juga bisa jadi saat panen akan tercemar biologinya juga. Selain itu, kalau untuk mungkin kimiawi, selain tadi kita bahas singkatnya pestisida ya, selain pestisida yang rentan dilakukan oleh mungkin petani-petani atau penjual nakal gini Bu, apa nih yang rentan juga yang harus diwaspadai oleh konsumen? Ya mungkin dari yang harus diwaspadai dari kita harus melihat kondisinya, kondisi dari pangan segar. Misalnya buah-buahan, kita lihat buahnya masih segar, tapi tangkainya udah busuk, itu perlu juga dicurigai. Mungkin juga ada digunakan formalin, karena formalin kita lihat ada digunakan formalin yang memang dosisnya mungkin rendah, itu perlu dicurigai. Dan kami sendiri juga saat turun ke misalnya ke khususnya di pasar-pasar modern, misalnya ke Surya, itu di yang sudah misalnya cabai sudah berjamur,
Dan juga misalnya buah-buah, kadang-kadang tangkainya udah busuk tapi dia masih dijual. Ini kenapa? Buahnya masih segar. Masih terlihat segar ya. Kami mengambil sampel, membawa ke laboratorium untuk diuji lab. Karena kadang-kadang keterbatasan juga laboratorium kita masih terbatas dalam uji bahan kimia. Karena misalnya contoh saja anggur. Anggur tuh ada berapa jenis pestisida yang harus diuji. Jadi kalau misalnya kita hanya uji formalin, tapi kita tidak bisa menentukan bahwa anggur ini tidak aman dikonsumsi. Karena banyak jenis-jenis pestisida yang harus kita uji secara lengkap. Oke. Berarti juga kali pengujian ya? Beberapa kali pengujian. Karena kita juga harus kirim sampel kita kirim ke Surabaya, kita kirim ke Bogor. Cuman misalnya contoh lagi beras. Beras kadang-kadang kan ada dikasih pemutih. Makanya kita juga itu tetap dalam pengawasan kami juga. Itu juga jadi warning ya buat konsumen. Mungkin kan yang lebih sering didengar itu kalau pengawet-pengawet ini di pangan olahan ya. Padahal di pangan segar bisa jadi juga ditambah pengawet-pengawet yang bisa membahayakan juga. Kalau terus-terusan dikonsumsi bisa memicu kanker. Iya. Bu Cut, sayang sekali nih waktu kita sudah sedikit lagi ya. Berbincang-bincang kita diakhiri oleh waktu ini. Iya. Dari Bu Cut sendiri ada nggak yang ingin disampaikan kepada kaum muda mengenai keamanan pangan segar asal tumbuhan ini, Bu? Kita mengharapkan masyarakat konsumen tentunya harus jeli dalam memilih pangan segar asal tumbuhan. Harus paling tidak punya ilmu lah sedikit bagaimana kita memilih sayur-sayuran yang segar. Jangan misalnya cabai juga dijual di pasar sudah berjamur, bawang sudah berjamur, itu kalau bisa jangan dibeli. Kemudian karena setiap yang sudah menimbulkan jamur tentu ada sejenis jamur aflatoksin itu dapat merusak kesehatan kita juga lama-lama. Jadi dalam memilih sayur-sayuran ataupun khususnya pangan segar asal tumbuhan itu harus jeli. Misalnya di supermarket karena kami pernah mendapatkan juga walaupun pasar modern, kadang-kadang cabai sudah berjamur yang sebenarnya sudah expired tapi masih dijual. Oke, itu dicurigai ya? Iya, dicurigai, itu tidak boleh. Makanya harus dilihat labelnya. Walaupun pangan segar asal tumbuhan juga dia ada masanya, ada expirednya, ada kadaluarsanya. Kadang-kadang orang kan hanya melihat makanan olahan yang ada kadaluarsa, tetapi sayur-sayuran yang sudah dikemas, cabai, bawang semua ada dikemas, itu ada masa kadaluarsanya juga itu di labelnya. Ini yang perlu dilihat oleh para konsumen di lapangan. Baik, terima kasih Ibu Cut Yusminar API MSI sebagai Kadis Pangan Aceh telah hadir di studio Nikoya 106 FM dan berbagi informasi yang semoga bermanfaat untuk kaum muda dan juga mungkin untuk para petani yang mungkin masih ragu nih untuk memilih organik atau tidak, bisa jadi mantap nih ya untuk lebih mengolah ataupun menanam tumbuhan segar ini dengan cara yang lebih aman dan juga nanti akan sehat untuk dikonsumsi. Ya, sayang sekali kalau muda bincang-bincang kali ini harus berakhir di sini. Terima kasih atas kebersamaan kaum muda selama 1 jam ke belakang. Akhirnya dari Pelataran Musik dan Informasi Jalan Ramastia nomor 19 Lampaseh Kota Banda Aceh, Nikoya 106 FM Banda Aceh Real Radio, saya Azalia Fadli pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banda Aceh Real Radio, Nikoya 106.